Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ibadah keluarga di GKJ Pekalongan 4 Oktober 2020, HPPI dan HPKD dan pembukaan bulan keluarga dengan tema Keluargaku adalah kebun anggurku. Mari kita buka dalam bulan keluarga. Bulan Oktober merupakan bulan kebahagiaan bagi keluarga-keluarga di lingkungan gereja. Dalam lingkungan Sinode GKJ dan GKI Jawa Tengah, karena di bulan ini merupakan bulan keluarga, kami mengharapkan di bulan keluarga ini dapat merefleksikan setiap penyertaan, berkat, dan perlindungan dari Allah. Dalam mengayung bahtera kehidupan pada saat ini, apabila di masa-masa saat ini, di mana setiap keluarga menghadapi pergumulan yang berat terkait dengan pandemi COVID-19, di mana akibat pandemi COVID-19 ini, semua aktivitas kehidupan kita jadi terhambat, bahkan mengalami perubahan drastis. Tidak dapat beribadah berlangsung di gereja, anak-anak tidak dapat mengikuti ibadah saat ini di sekolah minggu, kegiatan-kegiatan di kelompok tidak dapat dilakukan secara bersama-sama. Semuanya hanya dapat dilakukan dalam rumah kita masing-masing. Bapak Ibu Saudara, perubahan ini pun mengakibatkan teknologi informasi yang berkembang maju demikian pesat. Perkembangan teknologi ini pun harus disikapi secara arif dan bijaksana oleh setiap keluarga Kristen. Panitia Bulan Keluarga 2020 GKJ Pekalongan telah menyusun buku panduan Bulan Keluarga yang diterbitkan oleh LPPS dengan tema Seni Merawat Keluarga. Dalam bulan keluarga ini, panitia menyajikan kegiatan bulan keluarga dalam bentuk talkshow, bahan dasar persekutuan doa keluarga, dan saresian, serta lomba yang akan dijelaskan nanti lebih lanjut. Panitia berharap setiap keluarga berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan bulan keluarga. Selamat memasuki bulan keluarga, tetap berada di rumah, serta mengikuti protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Kiranya Tuhan menyertai setiap keluarga di GKJ Pekalongan. Harapan kami, setiap bahan-bahan yang ditayangkan, yang disajikan, bermanfaat bagi kehidupan setiap keluarga. Sehingga setiap keluarga dapat merefleksikan kasih dan anugerah Allah dalam perjalanan hidupan. Tuhan memberkati. Bapak Ibu Saudara, kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita menyanyikan PKJ 244 bait yang pertama. Sejak aku menoleh pada jalan yang telah kutempuh. Sejenak aku menoleh pada jalan yang telah kutempuh, kasih
Tuhan membimbingku dan hatiku pun tenang. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang terkasih, ibadah ini dilayankan dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin, amin, amin. Kiranya damai sejahtera Allah ada pada saudara sekalian. Ada pada saudara juga. Jemaat dipersilakan untuk kembali duduk. Saudara-saudara yang terkasih, hari ini kita merayakan ibadah yang istimewa dalam rangka memperingati HPII, Hari Pekabaran Injil di Indonesia, namun juga memperingati HPKD, Hari Perjamuan Kudus Sedunia, dan bertepatan pula dengan pembukaan Bulan Keluarga di tahun 2020. Dan hari ini kita akan menghayati sebuah tema, yaitu keluargaku adalah kebun anggurku. Maka mari kita merayakan ibadah dengan kebersamaan yang indah bersama dengan keluarga kita masing-masing dimanapun saudara berada. Kita nyanyikan PKJ 244 bait yang pertama, Sejenak Aku Menoleh. Sejenak aku menoleh pada jalan yang telah ku tempuh. Kasih Tuhan ku peroleh, membuatku terteguh. Jalan itu penuh liku, kadang-kadang tanpa terang, tapi Tuhan ku bimbingku hingga aku tercengang. Kasih Tuhan membimbingku dan hatiku pun tenang. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa pertobatan saya hantarkan. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kembali kami datang kepadamu Tuhan. Engkau adalah Allah kami yang hidup, Allah kami yang maha kuasa, dengan kemuliaan dan keagungan-Mu Bapa. Tuhan, kami sadar bahwa kami sebagai anak-anak-Mu selalu berbuat dosa dalam pelanggaran-pelanggaran yang sudah kami lakukan. Kiranya Tuhan sendiri yang mengampuni setiap pelanggaran yang sudah kami perbuat. Ampunilah Bapa atas dosa dan kesalahan kami, dan tuntunlah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kehidupan kami seturut dengan kehendak-Mu. Kami serahkan doa sembahyang kami hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak sekalian, marilah kita nyanyikan pertobatan NKB 17 bait yang pertama dan yang kedua. Akulah kasih Allahku, tiada yang setaranya. Neraka dapat direngkuh, kartika pun tergapailah. Karena kasih-Nya akulah Sang Putra menjelma. Dia mencari yang sesat dan diampuninya.
Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang terkasih, kita percaya bahwa kasih Allah kita adalah kasih yang agung. Maka betapapun banyak dan besarnya dosa kita, kasih Allah terlebih agung. Maka Ia memberikan anugerah pengampunan dosa bagi kita sekalian. Terimalah berita anugerah dan mari kita bersama-sama bangkit berdiri. Yohanes 3 ayat yang ke-16 berbunyi demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Demikianlah berita anugerah dari Allah, dan mari kita sambut dengan sukacita. Kita kembali memuji Tuhan, mensyukuri betapa besar agung rahmat Allah. PKJ 244, baitnya yang kedua. Bukan karena aku baik, dipegangnya tanganku erat, bukan pula orang lain hingga aku didekap. Oh, betapa aku heran dilimpahkan yang terbaik. Dengan apa ku nyatakan kasih Tuhan yang ajaib. Ku lakukan, ku sebarkan kasih Tuhan yang ajaib. Jemaat disilahkan kembali duduk. Mari kita berdoa menyambut firman dari Tuhan. Saya hantar. Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur betapa besar dan agung kasih-Mu yang Engkau curahkan kepada kami. Betapapun kami adalah umat-Mu yang berdosa, namun Engkau mengampuni dan sudi menebus. Bahkan Allah berkenan bersabda kepada kami sekalian, ya Tuhan, kami menyiapkan diri kami untuk menerima firman-Mu. Mampukanlah kami untuk tidak hanya memahami, tetapi sungguh-sungguh merenungkan dan mengerjakan firman Tuhan dalam kehidupan kami, khususnya dalam kehidupan kami berkeluarga. Ya Allah, bersabdalah, kami siap untuk menerimanya. Amin. Saudara-saudara, mari kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Yesaya pasal yang ke-5, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Yesaya 5 ayat 1 sampai dengan yang ke-7, beginilah bunyinya. Aku hendak menyanyikan nyanyian tentang kekasihku, nyanyian kekasihku tentang kebun anggurnya. Kekasihku itu mempunyai kebun anggur di lereng bukit yang subur. Ia mencangkulnya dan membuang batu-batunya, dan menanaminya dengan pokok anggur pilihan. Ia mendirikan sebuah menara jaga di tengah-tengahnya, dan menggali lubang tempat memeras anggurnya. Lalu dinantinya, supaya kebun itu menghasilkan buah anggur yang baik, tetapi yang dihasilkannya ialah buah anggur yang asam. Maka sekarang, hai penduduk Yerusalem dan orang Yehuda, adililah antara aku dan kebun anggurku itu. Apatah lagi yang harus diperbuat untuk kebun anggurku itu, yang belum kuperbuat kepadanya? Aku menanti supaya dihasilkannya buah anggur yang baik. Mengapa yang dihasilkannya hanya buah anggur yang asam? Maka sekarang, aku mau memberitahukan kepadamu apa yang hendak kulakukan kepada kebun anggurku itu.
Aku akan menebang pagar durinya, sehingga kebun itu dimakan habis dan melanda temboknya, sehingga kebun itu diinjak-injak. Aku akan membuatnya ditumbuhi semak-semak, tidak dirantingi dan tidak disiangi, sehingga tumbuh puteri malu dan rumput. Aku akan memerintahkan awan-awan, supaya jangan diturunkannya hujan ke atasnya. Sebab kebun anggur Tuhan semesta alam ialah kaum Israel, dan orang Yehuda ialah tanaman kegemarannya. Dinantinya keadilan, tetapi hanya ada kelaliman. Dinantinya kebenaran, tetapi hanya ada keonaran. Saudara-saudara, demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarkan dan yang memelihara sabda Allah dalam kehidupan setiap hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan, tema khotbah hari ini yaitu keluargaku adalah kebun anggurku. Tema ini berangkat dari refleksi yang dicatat oleh Nabi Yesaya. Ada sebuah syair atau puisi yang menggambarkan persekutuan sebagai kebun anggur. Puisi ini menurut sejarahnya adalah puisi yang berisi kekecewaan dari Allah kepada umat Israel yang dikasihinya. Mengapa Allah kecewa? Karena Allah melihat bahwa bangsa Israel yang digadang-gadang sebagai bangsa yang akan tumbuh dewasa, imannya kuat, berbuat kasih, nyatanya Israel gagal memenuhi harapan Allah. Bahkan Israel kemudian mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang berlawanan dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Itulah mengapa Allah kecewa kepada umat Israel. Saudara-saudara, kekecewaan Allah ini digambarkan seperti seorang pemilik dan penggarap kebun anggur yang ternyata kebun anggurnya itu menghasilkan buah yang asam, bukan buah yang baik. Gambaran itu muncul di ayat yang kedua bagian akhir dan ayat yang keempat bagian akhir. Lalu dinantinya supaya kebun itu menghasilkan buah anggur yang baik, tetapi yang dihasilkannya ialah buah anggur yang asam. Ayat 4 bagian akhir, aku menanti supaya dihasilkannya buah anggur yang baik. Mengapa yang dihasilkannya hanya buah anggur yang asam? Saudara-saudara, tentu seorang pemilik kebun anggur sekaligus yang menggarap kebun itu punya harapan bahwa kebun anggurnya akan menghasilkan buah-buah anggur yang segar dan sehat. Hasilnya adalah buah yang baik. Pada zaman itu kita tahu bahwa orang yang punya kebun anggur menggarapnya tidak mudah. Segala upaya dilakukan, mulai dari mengolah tanahnya, menanamnya, menjaganya dengan pagar, mendirikan menara jaga, membuat lubang pemeras anggur, dan seterusnya, dan seterusnya. Tidak mudah merawat kebun anggur itu, maka orang yang berkebun anggur pasti mengharapkan sesuatu yang hasilnya adalah baik. Nah, rasanya saudara-saudara, gambaran kebun anggur ini juga pantas kita kenakan pada persekutuan yang bernama keluarga. Ibarat kebun anggur, keluarga itu juga perlu dirawat dengan baik, perlu diopeni dengan baik, perlu ditumbuhkan dengan sungguh-sungguh. Sebagaimana kebun anggur Israel, setiap keluarga juga tentu punya harapan keluarganya tumbuh rukun harmonis, punya anak, anaknya besar tumbuh dengan baik, menjadi anak yang berbakti, begitu katanya, menjadi anak yang berguna bagi bangsa, negara, gereja, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu adalah harapan-harapan yang wajar yang dimiliki oleh setiap keluarga.
Saya percaya Bapak, Ibu, dan Saudara juga punya harapan-harapan yang tinggi tentang keluarga kita masing-masing. Kalau yang diharapkan itu akhirnya terwujud, aku duwe kekarepan nek iso keluargaku ki langgeng, jebule langgeng tenanan, tentu akan merasa bahagia. Aku kepengen anakku sok nek gede dadi wong sing apik, tansah percaya karo Gusti Allah. Misalnya, anakku dadi wong sing sukses, kerja iki dan seterusnya. Kalau harapan itu terwujud, tentu orang tua biasanya akan merasakan bombong, merasa bangga. Namun saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tidak semua harapan itu bisa terwujud. Tidak semua angan-angan itu kemudian bisa terjadi. Terkadang keluarga kita juga mengalami kegagalan dan kekecewaan. Ada suami yang berharap istrinya itu setia, tapi ternyata tidak. Ada istri yang berharap suaminya setia terus, tapi ternyata tidak begitu. Ada orang tua yang berharap anak-anaknya bisa taat dan tumbuh sebagai anak yang baik. Ternyata tumbuh menjadi anak yang nakal, yang tidak berbakti, anak yang hidupnya berlawanan dengan kehendak Allah. Tentu orang tua yang mengalami itu akan merasa kecewa dan bersedih. Tidak hanya orang tua yang berharap kepada anaknya, tetapi juga ada banyak anak yang berharap orang tuanya itu menjadi orang tua yang bisa akrab, bisa bersahabat, bisa mengerti, memahami apa yang menjadi perasaan dan harapan anak-anaknya. Dan lihatlah betapa banyak anak-anak yang kecewa kepada orang tua mereka. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, masing-masing keluarga punya harapan yang ingin diwujudkan. Kalau harapan itu terwujud, tentu akan merasa senang dan bahagia. Sayangnya, terkadang ada kekecewaan ketika harapan itu tidak terjadi. Maka, kita hendak belajar dari firman Tuhan hari ini bagaimana kita merawat keluarga kita. Mumpung hari ini adalah awal dari bulan keluarga dan temanya adalah seni merawat keluarga. Kita belajar dari bagaimana Allah merawat kebun anggurnya, yaitu umat Israel. Saya berfokus pada ayat yang terakhir, ayat yang ke-7 dari saya pasal yang ke-5. Di sana saudara-saudara ada permainan kata. Kalau kita baca bahasa aslinya, bahasa Ibrani itu ada permainan kata yang sengaja digunakan oleh penulis kitab Yesaya ini. Permainan kata itu menjadi menarik. Ada kata-kata yang mirip tetapi artinya ternyata berlawanan. Saya ulangi ayat yang ke-7. Sebab kebun anggur Tuhan semesta alam ialah kaum Israel. Dan orang Yehuda ialah tanam-tanaman kegemarannya. Dinantinya keadilan, tetapi hanya ada kelaliman. Dinantinya kebenaran, tetapi hanya ada keonaran. Ada 4 kata yang dipakai secara bergantian. Kata keadilan, itulah yang menjadi harapan Allah atas Israel. Kata keadilan itu diambil dari kata bahasa Ibrani mispat, yang berarti adil, temoto, tertata, yang berarti becik, yang berarti ada hubungan dan relasi yang baik antar manusia. Keadaan adil, keadaan harmonis, itulah yang disebut dengan mispat. Keadilan dalam arti keharmonisan. Dinantinya mispat, tetapi hanya ada kelaliman. Mispah. Mispat, mispah. Kalau mispat adalah keharmonisan dan keadilan, mispah artinya oppression atau penindasan. Dalam bahasa Jawa diterjemahkan pepati. Jadi bayangkan saudara, Allah menghendaki agar kehidupan umat Israel itu penuh dengan keadilan dan keharmonisan. Hubungannya sesama mereka itu baik, mispat. Tapi yang terjadi adalah mispah, penindasan, pepati, oppression. Itu ibarat
Allah berharap anggur yang baik, ternyata buahnya adalah anggur yang asam. Berikutnya ada kata kebenaran dan keonaran. Kata kebenaran diambil dari kata bahasa Ibrani, sedekah. Kata ini mirip-mirip dengan kata sedekah, bukan? Dan memang betul kata sedekah itu diambil dari akar kata bahasa Aram, Ibrani, sedekah. Sedekah itu berarti perbuatan yang lurus, berarti kebenaran, berarti adil dalam arti semuanya itu kebagian berkat. Itu sedekah. Makanya sedekah itu kan supaya orang-orang yang punya kelimpahan membagi berkatnya kepada orang-orang yang berkekurangan. Filosofi dari sedekah adalah kesetaraan, supaya kebahagiaan dirasakan oleh semua pihak. Itu sedekah. Itu adalah yang diharapkan oleh Allah. Tetapi yang terjadi adalah sa'adah, sa'akah. Kata sa'akah itu berarti gerutu atau berarti tangisan. Kalau dalam bahasa Jawa berarti sambat. Di sini diterjemahkan keonaran. Jadi ini adalah gambaran orang-orang yang ribut, orang-orang yang onar, orang-orang yang berteriak, para tiyang ingkang sambat, kenging menopo, tidak kebagian berkat karena ada yang memonopoli, tidak adil. Jadi Allah menghendaki sedekah, tapi yang terjadi adalah sa'akah. Allah menghendaki kesemerataan, kebaikan, perbuatan yang lurus, ternyata yang ada adalah keonaran. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mispat dan sedekah, kebaikan, keadilan, keselarasan, itulah yang juga menjadi harapan kita dalam kehidupan berkeluarga dan bergereja, serta bermasyarakat tentu saja. Tapi terkadang yang terjadi adalah mispah dan sa'akah. Penindasan, kekerasan, pepati, dan juga keluh kesah, protes karena ketidakadilan. Maka mari kita menghayati keluarga kita sebagai kebun anggur Allah yang harus setia dan taat pada pengajaran dari Tuhan Allah sendiri. Yang kita tuju adalah mispat, keadilan, keselarasan, hubungan yang serasi antar anggota keluarga dan persekutuan. Yang kita harapkan adalah sedekah, keadilan yang merata. Kalau itu terwujud, maka keluarga kita menghasilkan buah anggur yang baik. Saudara-saudara, merawat keluarga tidaklah mudah. Namun rasanya hari ini kita diingatkan dan dikuatkan oleh Tuhan bahwa bersama dengan Tuhan tidak ada yang mustahil. Meskipun kadang-kadang kita mengalami kekecewaan dalam keluarga, dalam persekutuan, namun jangan berhenti merawat kebun anggur kita. Jangan berhenti merawat keluarga kita. Jangan menyerah merawat persekutuan kita sampai terwujud keadilan dan kebenaran. Itulah berita Injil yang kita rayakan pada saat ini, dan kita nanti akan merayakan juga dalam perjamuan kudus sedunia. Artinya umat Allah di seluruh dunia ini juga adalah kebun anggur kepunyaan Allah. Tugas kita menjadi kebun anggur yang berbuah baik, bukan berbuah asam. Semoga kita diperlengkapi oleh Allah, tumbuh menjadi kebun anggur, pohon anggur, dan buah anggur yang baik, bukan buah anggur yang asam. Amin. Mari mengambil saat hening sejenak setelah mendengarkan firman Allah. Bapak Ibu Saudara diundang untuk bangkit berdiri.
bersama dengan umat Tuhan di segala abad dan tempat, marilah kita mengingat kembali baptisan kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dipersilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang terkasih, mari kita menaikkan doa syafaat kita kepada Allah. Saya hantarkan. Ya Tuhan, keluarga kami adalah kebun anggur kepunyaan-Mu. Maka ajalah kami ya Tuhan, untuk merawat persekutuan kami di tengah keluarga, sebagaimana Allah telah menggambarkan melalui Nabi Yesaya, betapa umat-Mu adalah kebun anggur yang Engkau pelihara dengan cinta kasih. Ya Allah, kami teringat bahwa kehidupan kami di tengah keluarga menghadapi berbagai macam pergumulan. Kami serahkan kepada Allah. Engkaulah Allah yang pasti memberikan pertolongan kepada kami. Kami teringat pula orang tua kami, saudara kami, anak-anak kami yang sedang bergumul karena sakit. Apapun sakit yang diderita, dimanapun mereka dirawat, kami serahkan kepada Allah dengan penuh keyakinan Tuhan memberikan kekuatan dan pertolongan. Kami mengingat keluarga-keluarga yang sedang bergumul karena mengalami berbagai macam persoalan. Allah yang akan terus hadir di tengah keluarga itu, sehingga mereka hidup di dalam kasih dan keluarganya pun senantiasa lestari. Kami memohon kebijaksanaan dari Allah kepada para orang tua yang mengasuh dan mendidik anak cucu mereka. Kami memohonkan berkat Tuhan bagi anak kami dan cucu kami dalam setiap aktivitas kesibukan yang mereka jalani dimanapun mereka berada. Kami yakin Allah akan terus memelihara mereka, sebagaimana Allah memelihara kami senantiasa. Ya Tuhan, kami juga ingin menghayati persekutuan kami di tengah gereja sebagai kebun anggur milik Allah, yang kami juga harus berperan merawat dan memeliharanya. Ajalah kami Tuhan untuk merawat persekutuan kami, sekalipun kami belum bisa berjumpa secara fisik, namun kami yakin persekutuan kami akan terus Tuhan jaga dan pelihara. Iman kami akan terus Tuhan tumbuhkan sebagai kebun anggur yang mengeluarkan buah yang manis dan bukan buah yang asam. Maka Tuhan ajalah kami dalam kehidupan bergereja dan berpelayanan, agar kami bisa melahirkan buah-buah yang baik dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, kami teringat pergumulan orang-orang yang bekerja. Kami teringat pergumulan orang-orang yang menjadi korban kekerasan, korban ketidakadilan, korban bencana alam, termasuk para penyintas pandemi COVID-19. Dimanapun mereka berada dalam berbagai macam keadaan, kami yakin Allah menolong dan menguatkan mereka dalam setiap pergumulan. Ya Tuhan, maka kami juga ingin menyerahkan pemerintah di negara kami, di kota kami, agar mereka sungguh-sungguh mengabdi hanya kepada Allah, menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya, sehingga kehidupan masyarakat dapat terus terpelihara. Terlebih di saat bangsa ini menghadapi pagebluk virus corona, mampukanlah kami semua ya Tuhan untuk berperan, saling menjaga dan merawat sesama kami maupun diri kami masing-masing. Ya Tuhan, inilah syukur kami dan permohonan kami, semua kami naikkan di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Saudara yang terkasih, hari ini kita akan merayakan Hari Perjamuan Kudus Sedunia. Dan bagi Bapak Ibu yang berada di rumah, dipersilakan untuk menyiapkan makanan dan minuman untuk perjamuan pada hari ini. Saudara-saudara, ibarat kebun anggur, keluarga kita
persekutuan kita dan iman kita perlu dipelihara agar menghasilkan buah yang baik. Perjamuan kudus pada hari ini adalah sarana memelihara iman dan persekutuan bersama dengan umat Allah di seluruh dunia. Sakramen perjamuan dilaksanakan atas perintah dan teladan Yesus sendiri. Pada malam menjelang disalibkan, Yesus memecah-mecah roti di hadapan para murid sambil berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Lalu Yesus mengambil cawan, mengucap berkat, dan memberikan pada para murid sambil berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, inilah darahku yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Saudara-saudara, sebelum kita menerima pelayanan sakramen perjamuan, marilah kita menguji diri kita dengan merenungkan kembali niat hati kita. Yang pertama, apakah kita mengakui keberadaan kita sebagai orang yang berdosa dan kita menerima anugerah keselamatan melalui karya Yesus Kristus? Dan yang kedua, sebagai orang yang telah diselamatkan, apakah kita bersedia menjalani hidup dengan penuh tanggung jawab, menjadi orang-orang yang bersedia melayani? Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami rindu agar iman dan persekutuan kami Tuhan pelihara, agar hidup kami ibarat pohon anggur yang berbuah lebat. Dan perjamuan kudus sedunia pada saat ini kami rayakan dalam rangka menerima anugerah Allah. Dengannya kami percaya bahwa iman kami dan persekutuan kami akan senantiasa terpelihara. Ya Tuhan, inilah doa kami. Kami mohon di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Kita siapkan hati kita dengan menyanyikan Kidung Jemaat 395 bait yang pertama, "Betapa indah harinya saat kupilih penebus." Betapa indah harinya saat ku pilih penebus, alangkah sukacitanya ku memberitakannya terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku, ku diajari penebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Saudara-saudara, saat ini kita akan makan dan minum dalam suasana syukur. Saudara yang di rumah dipersilahkan menyiapkan makanan dan minuman masing-masing. Mari kita ambil makanan kita. Saudara-saudara, makanan yang dipecah-pecahkan ini adalah lambang persekutuan kita dengan tubuh Tuhan Yesus Kristus. Terimalah dengan penuh syukur. Bersama dengan umat Allah di seluruh dunia, mari kita menyambut makanan ini, mengingat tubuh Kristus yang telah dikorbankan untuk menebus dosa kita. Amin.
Menyambut anggur perjamuan, mari kita nyanyikan Kidung Jemaat nomor 35 bait yang pertama, tercurah darah Tuhanku. Saudara-saudara, cawan ini adalah lambang persekutuan kita dengan darah Tuhan Yesus Kristus. Terimalah dengan penuh syukur. Bersama dengan umat Allah di seluruh dunia, mari kita minum minuman kita dengan penuh syukur, mengingat darah Kristus yang telah dicurahkan untuk menebus dosa-dosa kita. Amin. Saudara-saudara, mari kita bersyukur di dalam doa saya hantarkan. Ya Allah, terima kasih atas makanan dan minuman yang telah kami terima dalam rangka perjamuan kudus sedunia bersama dengan keluarga besar umat Allah dimanapun berada. Kami mengingat kembali betapa hidup kami dipelihara oleh Allah. Salah satunya adalah melalui perjamuan ini. Ajarlah kami Tuhan, agar kami merawat persekutuan kami, merawat diri kami, sebagaimana Allah merawat kebun anggur kesayangan-Mu. Agar kami pribadi maupun keluarga serta persekutuan boleh hidup, saling bertumbuh, dan saling berbuah. Kami yakin bahwa iman kami akan terus Tuhan pelihara kini dan selama-lamanya. Maka Tuhan, ajarlah kami agar menjalankan kehidupan yang sepadan dengan apa yang menjadi kehendak-Mu. Kami berdoa dan bersyukur dalam nama Yesus Kristus yang menebus dosa-dosa kami. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, serta anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita diberi kesempatan untuk menghaturkan persembahan atas berkat-berkat yang melimpah dalam kehidupan kita. Dan persembahan bisa melalui transfer ke rekening gereja yang sudah tertera di layar dan bisa langsung dimasukkan ke kotak gereja yang sudah disediakan. Ayat yang mendasari yaitu Mazmur 86 ayat 12. Mazmur 86 ayat 12. Aku hendak bersyukur kepadamu, ya Tuhan Allahku,
dengan segenap hatiku dan memuliakan nama-Mu untuk selama-lamanya. Persembahan diiringi dengan Kidung Jemaat 395 bait kedua dan 4. Betapa indah janjinya yang telah mengikat hatiku dan seterusnya. Betapa indah janjinya yang telah mengikat hatiku. Ku dikasihku padanya serta menyanyi bersyukur. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Ku diajari menabur, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Dosalah, hai hatiku, berlindungmu, percayalah, jangan tinggalkan Tuhanmu, sumber segala kurnia. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Ku diajari menabur, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Marilah kita bangkit berdiri, kita akan menghaturkan persembahan dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur pada hari ini. Kami telah mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Biarlah firman yang sudah disampaikan oleh Bapak Pendeta Dwi Argo Mursito dapat tertanam di setiap hati kami masing-masing, menjadi kekuatan bagi kami dalam menjalankan kehidupan kami hari lepas hari. Dan pada saat ini kami menghaturkan persembahan, baik persembahan mingguan, persembahan bulanan, dan persembahan syukur lainnya. Kiranya persembahan yang sudah terkumpul, yang tercemar oleh dosa, Tuhan berkati, Tuhan sucikan, sehingga layak untuk kami persembahkan kepada Tuhan, sehingga dapat berguna untuk kelebaran kerajaan Tuhan di muka bumi ini. Hamba-Mu yang Tuhan pakai untuk mengelola persembahan, kiranya Tuhan berkati sehingga mampu mengelola persembahan dengan baik. Inilah doa kami Tuhan yang kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kepada kami berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan
Saudara serta anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan, kita masih tetap berdiri. Kita akan masuk ke pengutusan, nyanyian pengutusan dari NKB 17 bait yang ketiga. Andaikan laut tintanya dan langit jadi kertasnya, dan seterusnya. Saudara-saudara, menghayati karya Allah yang besar dalam kehidupan kita, mari kita kembali menjalani hidup dengan penuh syukur dan terimalah berkat-Nya. Kiranya anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian kini sampai selama-lamanya. Amin.